to Safrina Arindi YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan sedikit sharing tentang safety tools yang ada di mobil. Jadi kita sebagai pengendara harus tahu apa aja sih safety tools yang harus benar-benar ada di mobil sesuai dengan undang-undang. Nah, sedikit cerita, saya itu baru kurang lebih 2 tahun membawa mobil sendiri, dan selama 2 tahun itu di mobil saya itu nggak ada safety tools apapun. Jangan ditiru ya. Jadi selama 2 tahun sih memang alhamdulillah nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Saya sering perjalanan keluar kota gitu juga aman-aman aja gitu, nggak ada apa-apa. Sampai kejadian 2 bulan yang lalu saya mengalami pecah ban di jalan, dan itu benar-benar trauma sih. Dan nggak sendiri, alhamdulillah pas itu saya nggak nyupir sendiri, sama suami saya. Dan pas buka bagasi ternyata dongkrak pun nggak ada, kunci buat roda nggak ada, dan perlengkapan P3K juga ada. Aku sampai gini, ternyata selama ini aku berkendara nggak ada peralatan safety. Teman-teman jangan ditiru ya. Maka dari itu saya pengen ngajak teman-teman untuk cek kembali peralatan safety yang ada di mobil kalian. Ikuti terus ya. Jadi kebetulan kemarin waktu 99 itu beli perlengkapan safety ada kurang lebih berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 paket dari toko yang berbeda-beda. Dan lumayan ngabisin budgetnya juga lumayan, tapi nggak apa-apa karena memang sebenarnya saya butuh banget yang namanya safety tools atau perlengkapan safety yang ada di mobil, dan aku tuh nggak ada satupun di mobil tuh perlengkapan safety. Jadi memang harus banget ada, harus banget diusahain, nggak boleh beli yang lain dulu. Pokoknya perlengkapan safety tuh harus ada di mobil. Aku trauma banget, di mobilku tuh nggak ada apa-apa, sampai betadine pun nggak ada. Jadi kebetulan kemarin kan pas ada promo di Shopee 99 dengan belanja 0 rupiah atau 10.000 ya, pokoknya kita dapat subsidi ongkir 20.000. Biasanya kan subsidi ongkir cuma 10.000, ini 20.000, lumayan banget. Jadi aku memang benar-benar cari-cari, browsing juga kira-kira apa aja sih memang yang harus dibutuhin gitu, yang harus dibutuhin di perlengkapan di mobil tuh apa. Karena aku tuh sering banget perjalanan keluar kota dari Purwokerto ke Jogja, bolak-balik nyupir sendiri bawa anak, dan aku ngerasa aku butuh banget. Nggak boleh belanja yang lain dulu, pokoknya harus ini dulu gitu. Nah, aku yang pertama itu yang aku cari itu dongkrak dan kunci roda. Karena dari pengalaman yang kemarin aku lihat nggak ada gitu, padahal kayak sepenting itu kok nggak ada gitu. Makanya aku memang bener-bener cari toko yang jual dongkrak yang enak dipakai. Aku pilih dongkrak buaya. Ini paketnya udah datang. Kita buka bareng-bareng ya. Ini memang belum aku buka. Kita buka bareng-bareng ya. Yuk. Bismillah. Jadi aku beli. Ini memang tokonya itu toko khusus untuk jual kayak perlengkapan buat mobil gitu. Jadi kayak dongkrak, kunci, perlengkapan mobil lah apa aja gitu. Tapi nggak semuanya aku beli di sini karena memang ada yang aku mau beli tapi nggak ada di sini. Jadi aku ada beli yang tempat lain. Ini namanya nama tokonya itu Indah Jaya Tools. Tempatnya di Bandung. Nanti aku tulis di description box ya. Karena ini dongkrak lumayan berat. Aku pakai kemarin pengirimannya aku pakai JTR yang kargo itu biar lebih hemat. Oke.
Ini ya teman-teman, dongkrak yang aku beli bentuknya seperti ini. Ini maksimal beban yang diangkat itu 2 ton. Jadi ntar kayaknya kuat dari mobil aku yang mobil biasa gitu. Tutup kembali ya. Oke, itu dongkrak. Dongkrak itu pasangannya Tara, kunci ban, kunci roda. Ini tuh udah pasangan serasi, gak bisa dipisahkan antara dongkrak sama kunci roda. Kalau dongkrak kan fungsinya untuk menaikkan ini ya, mobilnya biar naik. Setelah naik tinggi untuk menyangga, nanti rodanya diputar satu-satu biar bisa rodanya dilepas, nanti mobilnya disangga sama dongkrak. Jadi untuk misalnya ban yang bocor itu mau ditukar sama ban serep, jadi selama proses penukaran mobilnya masih bisa masih bisa berdiri gitu, disangga sama dongkrak itu. Itu pasangan serasi banget. Ini tuh harganya kalau nggak salah 30 atau 40 ribu aku beli di situ. Aku lihat dulu ya. Kayaknya sekitar segitu. Nanti aku tulis di description box ya, soalnya aku lupa harganya. Oh ya, harganya 39.500. Nanti aku tulis di description box ya. Terus aku juga beli sarung tangan. Sarung tangan ini gunanya apa sih? Misalnya kayak kita mau ganti ban biar tangan kita nggak kotor kayak gitu. Aku beli ini murah. Harganya berapa? Nanti aku tulis di description box ya, ini harganya berapa. Ini juga harus ada sih, maksudnya biar tangan kita nggak kotor. Terus kalau misalnya tangan kita berkeringat pegang misalnya bagian mesin atau pas lagi ganti aki atau takut nyetrum, kayaknya lebih aman pakai ini. Terus yang berikutnya aku beli, nah ini tire repair kit. Ini kit untuk misalnya bocor ban di jalan gitu, bisa pakai ini sementara. Tapi ini nggak bisa menggantikan abang-abang tambal ban yang di pinggir jalan. Jadi misal kita bocor di tengah jalan, ini bisa digunakan sementara. Ketika nanti belum ketemu abang-abang tambal ban, ini bisa digunakan. Tapi setelah kita jalan ketemu abang-abang tambal ban, kita bisa berhenti, dibenerin dia abang-abang tambal ban aja. Kayaknya lebih oke, lebih beres, lebih mulus ya. Ini buat sementara juga harus ada. Paket berikutnya aku beli ini. Aku beli apa ini ya? Jadi kayak safety tools juga, tapi udah di box gitu. Ini. Nah, emergency kit. Jadi isinya itu segel. Nah, ini fire stop, jadi pemadam api ukuran kecil yang nanti bisa ditaruh di mobil. Gunanya misal kayak mobil itu kan berkaitan dengan mesin itu berkaitan dengan perapian. Ketika terjadi konsleting listrik, biasanya keluar percikan api. Nah, ketika keluar percikan api itu langsung harus disemprot biar api nggak menyebar kemana-mana. Ini untuk emergency, sebelum ada kayak pertolongan dari orang lain, ini harus banget ada karena berkaitan dengan mesin dan perapian, harus banget ada. Terus ini juga ada sarung tangan lagi. Sebenarnya itu sarung tangan udah ada di sini, udah ada set-setannya. Cuman memang saya sengaja beli satu lagi kalau yang satu itu kotor lagi dicuci di mobil itu ada serepnya gitu. Nah, terus ini itu namanya kabel jumper aki. Nah, kabel jumper aki itu gunanya buat apa? Kalau untuk mungkin kayak bapak-bapak, orang-orang otomotif itu udah nggak heran ya sama kayak kabel jumper sama perlengkapan safety. Tapi untuk ibu-ibu kayak aku atau kayak teman-teman lain yang ibu-ibu bawa kendaraan tapi nggak ngerti, aduh tiba-tiba kok mobil gue nggak bisa di starter ya, itu mungkin juga karena akinya nggak mau ngangkat, kondisi akinya udah kurang oke, jadi perlu di jumper tuh di atas. Ini ada kabelnya, disambungin. Jadi aki kita tuh disambungin, ini ada penjepitnya.
Nah, disambungin sama aki mobil lain dengan kondisi dinyalakan untuk ngangkat mesin kita biar ikut terangkat kayak gitu. Itu juga penting banget. Aku pernah ngalamin. Jadi ceritanya itu, aku udah siap-siap sama suami sama anak-anak itu mau pulang ke Purwokerto dari Jogja. Dan kebetulan suami aku ini buta banget mesin. Dia nggak ngerti sama sekali tentang permesinan tuh apa. Jadi mesin kita tuh tiba-tiba nggak bisa di starter. Dan di starter itu mati, nggak nyala sama sekali. Padahal kondisi mobil baru diservis. Nah, bingung kan kenapa kan? Terus kebetulan adik iparnya suamiku datang gitu. Terus aku bilang, aku nanya, coba di jam gimana? Terus akhirnya di jumper. Kebetulan dia juga di mobilnya ada kabel jumper dan aku ngerasa kayaknya butuh deh kabel jumper deh. Kalau mati di jalan, kita kan bisa sama orang nyetop kendaraan, bisa minta tolong jumper, kita udah punya kabelnya gitu. Jadi misalnya orang lain di mobil orang lain yang kita mau tolong nggak ada kabel, kita ada gitu, jadi bisa minta tolong gitu kan. Nah, terus ini ada tali derek. Aku sih nggak tahu ini tali derek ini apa namanya, beban yang bisa ditarik itu maksimal berapa. Aku sih nggak tahu ya, karena ini udah emergency kit dan kemarin aku nggak lihat description-nya ini tuh kayak mana. Nanti coba ya aku liatin, aku tulis di description. Lalu ini alat pemecah kaca, ini juga harus ada. Misal ada terjadi sesuatu kayak terkunci di dalam gitu, bisa digunakan ini untuk memecahkan kaca dan menyelamatkan diri. Lalu ada ini, itu segitiga. Makanya gimana nih? Oh gini. Mana nih? Oh gini say. Nah, oh gini say. Nah, ini fungsinya pasti teman-teman udah sering lihat ya. Kalau misalnya ada kendaraan mogok di jalan, paling enggak 5 atau 10 meter dikasih ini segitiga pengaman. Ini fungsinya untuk agar pengguna jalan lain tahu bahwa ada mobil mogok misalnya, atau untuk memberitahu pengendara lain agar hati-hati gitu, jangan ngebut gitu. Ini juga penting sih. Di undang-undang sebenarnya ada, Cin. Ntar kalian cek sendiri ya di undang-undang nomor berapa ya, tahun 2009 kalau nggak salah. Ada kok jadi kayak barang apa yang harus dibawa gitu, harus ada di mobil. Jadi ini safety kit ini apa namanya, gue lupa. Care emergency kit ini aku beli di toko apa ya, lupa namanya, sekitar 85.000 itu udah dapat sesuatu gini. Ada sih kemarin niatnya aku mau beli satuan, jadi kayak beli kabel jumper sendiri, terus beli pemadam api sendiri itu, tapi kayaknya dihitung-hitung jatuhnya lebih mahal gitu. Jadinya aku beli yang satu set sekalian dan udah dapat ini bagnya kan, jadinya nggak ribet gitu, kayak kita nggak perlu ribet-ribet cari bag lagi gitu, karena ini udah ada, tinggal masukin aja. Oke, next. Ini aku ada, aku beli kotak P3K karena kotak P3K di mobil gue juga nggak ada. Jadi aku beli, ini harganya murah banget, 8.000 apa ya, aku beli 2. Tapi kita coba lihat dengan harga 8.000 dapat apa ya. Coba ya, gimana nih? Aku beli 2 karena karena minimal pembelian itu 10.000, harganya 8.000, makanya aku beli 2. Satunya nanti mau aku buat tempat obat juga, tapi bukan yang buat di mobil gitu. Misalnya kayak aku pergi sama anakku kan, aku harus bawa perlengkapan obat-obat anakku ya, misalnya kayak obat demam itu kan pasti banget harus bawa, terus kayak obat flu-nya mereka apa, terus kayak vitaminnya apa, terus kayak
ya obat ringannya anak-anak lah tuh. Terus karena anakku kan alergi, jadi obat alerginya apa gitu harus bener-bener bawa, hanya aku beli 8.000 ya micin. Coba 8.000 dapatnya apa, kita lihat ya. Kayaknya sih Tara, kotaknya kayak gini biasa, kayak kotak biasa. Aku beli 2, jadi aduh nih, beli 2. Coba ya, kalau diisinya sih ini, jadi lihat kayak ada perban yang ukuran 2,5, perban ukuran 5 cm, kapas steril, Hansaplast, peniti, iodium, jarum, Pavirson sama Revanol. Di tulisannya segini, coba kita lihat ya. How? Ini aja sih kapasnya. Cuman segini. Ini apa nih? Kayaknya buat pembersih luka sih. Ini kayaknya Revanol. Ada kapas. Terus kayaknya kapas steril ini. Hansaplast. Sama ini apa ya? Obat anak Sumang. Apa nih? Oh, obat turun panas buat anak. Tapi kok mereknya gini? Kalau aku udah biasa pakai Sanmol aja deh. Gak usah pakai yang lain. Terus ini apa nih? Gak tahu ini apa. Sama ada silet. Siletnya kita cek coba masih oke nggak. Nah, jadi kotaknya begini aja. Jadi kotaknya standar banget memang. Ya harga 8.000 ya. Dan kapasnya juga cuma segini-gini aja. Jadi kalau teman-teman pengen beli yang agak worth it, kayaknya mending beli yang harga sekitar 20.000 ke atas. Itu merek One Med itu ada. Tapi kalau aku memang sebenarnya dibutuhkan itu kotaknya. Karena aku tuh udah memang punya kayak, nah aku udah nyiapin sendiri. Jadi kayak ini Hansaplast. Nah ini itu spray antiseptik, misalnya kayak kena luka bisa dibersihkan ini sementara, pakai ini sementara. Terus ada betadine juga. Aku memang kemana-mana tuh selalu bawa ini karena aku kan punya anak kecil. Anakku tuh masih balita dan mereka itu kan senang yang lari gitu. Misalnya mereka jatuh, aku biasanya semprotin ini. Ini tuh harus banget dibawa. Jadi aku masukin sini ya. Kalau ini sih harganya 39.000 lah, bisa beli di apotek. Terus terus kayak plester. Kapasnya kita masukin aja ya. Sama ini suka ini sama kapas ini masukin aja dong apa. Sebenarnya sih kayaknya ada standarnya deh. Kalau kotak P3K itu standarnya apa? Kayak ada plester apa sih? Hipafix atau apa jenis kayak gitulah. Terus kayak ada alcohol swab. Itu untuk kalau alkohol yang botolan kayaknya bahaya ya masukin mobil kalau panas kan bisa meledak kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih, teman-teman nanti komen deh kalau misalnya aku salah. Oke. Terus kayak apa namanya? Makanya kalau di mobil itu kalau alkoholnya tuh lebih baik pakai alkohol swab. Paling kita nyediain 2 atau 3 lah kayak gitu. Nah, ini juga harus dicek. Misalnya teman-teman juga udah punya kotak P3K, rutin dicek, misalnya 2 bulan sekali itu dicek kedaluarsanya, terus itu barang-barangnya dalam kayak misalnya iodinnya atau revanolnya itu udah kedaluarsa atau belum, udah habis apa belum. Nah terus jangan lupa gunting ya, aku beli 2, nanti yang satu mau buat aku tempat obatnya anak-anak.